Sobat Imut, selamat datang di segmen 3 Real Talk. Seperti biasa, aku ditemani oleh Kak Dinar yang sudah pasti cantik dan pintar ya kan. Tapi kali ini di segmen 3 ini seperti aku bilang tadi, aku ada gebrakan baru, yaitu kita akan bermain bersama Kak Dinar, yaitu ada permainan ular tangga. Tapi di sini main ular tangganya bukan cuma sekedar main ular tangga, tapi ada pertanyaan-pertanyaan seru yang pastinya nanti bisa mengedukasi teman-teman Sobat Imut yang ada di rumah. Oke, penasaran nih ya pasti. Iya, dan FYI Kak, pertanyaan-pertanyaan ini tuh semuanya dari netizen Instagram gitu yang sudah nge-follow akun sosial media kita. Jadi pasti mereka ini masih kayak kepo kan, jawaban dari Kak Dinar tuh apa aja sih gitu. Jadi mungkin langsung aja kita mulai ya. Boleh banget. Boleh. Jadi nanti sistemnya adalah seperti main ular tangga pada umumnya. Jadi nanti kakak di sini ada dua ya, Sobat Imut. Jadi nanti seperti biasa dituang. Main dulu dadunya. Ya, terus nanti main. Dan nanti kalau semisal ada kakak jatuh di Q&A atau mungkin ada stiker-stiker seperti ini, di situ ada pertanyaan khusus kayak gitu yang harus dijawab. Oke, kayaknya menarik ya, berarti langsung saja boleh. Boleh. Langsung aja mungkin dimulai. Oke, ini pertama ya. Iya. Oke, 5 ternyata. Berarti mungkin langsung aja ya. Mainin ya, 5 ya. Oke, boleh dibantu. Kakak aja. Karena aku yang main ya. Yes, benar. Ini dihitung 1 ya? Atau dari satu di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Ya, tapi ada ular Kak. Oh, berarti turun ya. Aku lama banget gak main ini. Jadi, kalau ada tanda tanya berarti ada pertanyaan ya. Betul sekali. Jadi kayak ini aku taruh dulu aja kali ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Waduh, berasa ujian nih. Nih, kita mulai lagi perasaan-perasaan Clash of Champions ya. Oke, boleh dipilih yang mana? Karena bajuku kuning, boleh yang warna kuning kan? Boleh. Aku bacain ya. Nih, Kak Dinar sudah memilih. Jadi yang pertama adalah, bisa nggak sih cleaning eating jadi solusi kesehatan? Bisa nggak? Coba deh kasih pencerahan buat Sobat Imut di rumah. Menarik banget ini ya, muncul kosakata baru yang belum kita senggol dari tadi, cleaning eating gitu. Kalau dari bahasanya sih cleaning itu clean, bersih gitu ya. Jadi sebenarnya yang perlu kita luruskan dulu definisi dari cleaning eating itu sendiri gitu. Karena cleaning eating yang biasa beredar di masyarakat itu adalah mengurangi makanan-makanan yang junk food. Jadi yang harus yang bersih-bersih gitu, kayak minim proses dan sebagainya. Itu sebenarnya suatu hal yang baik ya, cuman harus sesuai dengan batasannya aja. Kadang tuh ada yang berlebihan kayak pengen clean banget. Jadi nggak boleh kalau yang sampai clean terus nggak boleh. Pada akhirnya kayak terlalu kayak ini nggak boleh, ini nggak boleh gitu. Malah jadi picky. Picky banget. Nah, jadi bisa dengan batasan tertentu gitu. Jadi clean eating ini bisa menjadi solusi kesehatan. Dengan catatan tadi, jangan terlalu berlebihan. Jangan terlalu secukupnya. Sebenarnya kalau dari pemerintah sendiri ngasih rekomendasinya itu, daripada cleaning eating dan sebagainya, ada namanya diet gizi seimbang. Diet gizi seimbang. Ini lebih better daripada clean eating. Bisa saja dilihat ya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman Sobat Imut bisa lebih cari tahu lebih lanjut mungkin di video TikTok ataupun YouTube gitu ya. Atau mungkin bisa main ke sosial medianya Kak Dinar. Karena Kak Dinar ini kan salah satu orang yang ahli di gizi. Jadinya nanti bisa lah kepo-kepo ini gitu. Ya kan? Benar. Oke, lanjut ya. Boleh. Berapa nih kira-kira? Oke. 5 lagi gak sih? Iya, 5 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi habis turun sekarang naik. Itulah kehidupannya naik. Iya, oke. Dapat pertanyaan lagi ya. Dapat pertanyaan lagi. Ayo. Karena ini aja deh. Oke. Kak Dinar memilih pertanyaan yaitu, seberapa pentingnya sih peran dukungan keluarga
dan teman-teman dalam perubahan gaya hidup yang lebih sehat. Lalu bagaimana sih mereka bisa membantu seseorang yang ingin berhenti begadang atau mengurangi kebiasaan ngopi? Berarti ada kayak dua pertanyaan ya di sini, kayak seberapa penting peran dari teman-teman sama keluarga, sama yang satunya kayak gimana sih mereka bisa membantu. Jadi perannya ini bisa membantu orang ini mengurangi gitu. Mengurangi pola hidup tidak sehat gitu lah ya. Oke. Seberapa penting dulu deh? Seberapa penting? Penting banget. Kenapa? Soalnya ya lingkungan itu yang setiap hari kita temui, terus itu tentu akan berpengaruh ke pola hidup kita apapun itu, termasuk gaya hidup sehat atau tidak sehat. Kayak kita ambil contoh di keluarga. Keluarga itu kan tempat kita dibesarkan. Ya, kalau misalkan dari kecil kita terbiasa dengan pola hidup sehat, pasti itu akan menjadi kebiasaan kita jadi hidup sehat. Pun kalau misalkan teman-teman gitu udah keluar dari rumah, misalkan anak kos ya, gitu. Tuh anak kos kan misalnya di rumah katanya berat badannya 76 ya, sampai kosan dia turun jadi 69. Itu kan kayak drastis banget kan? Itu. Nah, teman itu berarti berpengaruh juga ya lingkungan selain keluarga. Gimana apalagi kalau Gen Z dan anak-anak muda, nggak hanya Gen Z sih, banyak sekali orang-orang yang FOMO gitu ya. Benar, FOMO ini. Jadi misalkan teman-temannya kebiasaan makan makanan yang junk food, terus takut nanti nggak ditemenin kalau nggak ikut-ikut dan sebagainya gitu. Makanya harus pintar-pintar milih lingkungan. Kalau misalkan kita ketemu lingkungan yang ternyata pola hidupnya nggak sehat, berarti tugas kita adalah bisa mempengaruhi mereka agar bisa ikut pola hidup sehat kita, kayak gitu. Oke deh, berarti sangat penting ya. Seberapa penting? Sangat penting. Dan gimana sih mereka membantu ya, karena peran mereka yang misal menyemangati ya kan, kayak ngasih support gitu terhadap kehidupan sehatnya si kitanya gitu, atau mungkin si dianya. Oke deh, lanjut. Nah, sebentar lagi sampai finish. Tapi apakah kakak mendapatkan finish selesai ya? Atau mungkin malah harus mundur gitu ya kita kan? Lihat, semoga satu aja biar selesai ya. Aduh, cepet banget dong. Tapi aku doa semoga mundur ya. Oke, kita lihat. Ya, 6. Aduh, kalau enggak berarti mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kurang pertanyaan sih, tapi boleh deh lanjut lagi kak. Oke. Oh, berarti kalau nggak dapet pertanyaan lanjut gitu ya? Lanjut. Oke, 1. Yes. Sini dong kak. Habis 14, 15. Oke, Q&A lagi. Oke, tinggal 3. Mana nih yang mau Kak Dinar pilih? Ini aja deh. Oke, nomor 2. Warna hijau. Jadi pertanyaannya adalah apa yang menegangkan? Apa aja sih tips dan trik ala Kak Dinar yang bisa diterapkan oleh anak muda Gen Z untuk menjaga gaya hidup sehat? Tips and trik ala Kak Dinar. Oke, yang pertama adalah jadikan itu suatu kebiasaan dan kebutuhan. Karena kalau kita ngerasa butuh ya harus banget gitu ya, karena itu kebutuhan kita. Yang kedua, mulai dari hal-hal kecil, kayak tadi misalkan bawa tumbler. Terus kalau bekal ya nggak kak? Bekal boleh kalau memungkinkan, tapi kadang kan kalau misalkan anak kos dan sebagainya yang nggak masak sendiri itu malah tapi ya masak sendiri boleh banget gitu ya. Kemudian cari tadi teman-teman yang bisa mendukung kita untuk menjaga pola hidup lebih sehat. Terus sering-sering aja kayak entah itu nyari artikel atau konten-konten yang berkaitan dengan pola hidup sehat, karena biasanya itu akan menjadi trigger ya. Kayak jadi tiba-tiba FYP-nya semua tentang pola hidup sehat gitu. Mungkin itu cukup ya. Cukup. Semoga terjawab ya Sobat Imut yang ada di luar sana. Oke, lanjut lagi. Oke, kita lanjut ya. Kocok. Oke, 3 berarti naik lagi ya. 1, 2 lah. Kado lagi. Oke. Tinggal 2 pertanyaan. Ya udah ini aja. Oke, ini aja yang biru ya. Wah, ini agak panjang nih. Aduh. Cara kita membangun kesadaran tentang kesehatan pada kalangan anak muda itu gimana sih? Khususnya dalam menghadapi kebiasaan buruk yang dapat mempengaruhi kualitas hidup jangka panjang.
Berarti cara membangun kesadaran. Kayak kesadaran dimulai dari diri sendiri. Jadi harus bertekad nih pada diri sendiri masing-masing untuk memulai atau kalau udah terbiasa melanjutkan pola hidup sehat gitu. Dan jangan lupa untuk konsisten. Setelah itu bisa menyebarkan ke sekitar. Kadang tuh kita nggak perlu mengedukasi banyak, kayak orang-orang lihat kita pola hidupnya sehat, kadang juga ke bawah gitu. Jadi bisa jadi contoh yang lebih baik. Jadi kita mencari itu dong, berarti apa ya? Kayak satu orang yang bisa menginfluence kita. Itu bisa. Ya, selain diri sendiri, kita mencari seseorang yang bisa menginfluence kita. Oke deh. Ini satu lagi, oke. Kita berharap semoga kita habisin ya pertanyaannya. Aku malah berdoa selesai finish. Satu lagi nih. Coba semoga kakak dapat dadu 1. Ternyata benar 1. Yeay. Yes, finally selesai juga. Yeay, tepuk tangan dulu dong. Oke deh, dari permainan ini ternyata kita sisa 1. Nanti yang mau dijawab bisa langsung main ke sosial media kita, ke Kak Dinar ataupun sosial media Inovasi Muda gitu untuk jawaban lebih lanjut. Jadi permainan ini bisa kita simpulkan ya, dapat tadi ada 4 pertanyaan yang bisa Sobat Imut ambil gitu. Kayak kita itu harus clean eating tapi sebatasnya, secukupnya. Terus peran keluarga itu ternyata sangatlah penting ya kan Kak. Terus tadi habis itu kesadaran dimulai dari diri sendiri. Terus habis itu jangan ke bawah arus sama teman-teman yang hobinya makan junk food atau makan makanan yang seperti itu gitu. Oke deh Kak Dinar, terima kasih hari ini udah nemenin kita di 30 menit terakhir kita. Semoga Sobat Imut bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya dari sharing-sharing kita, ya kan? Karena kalau tadi kita bahas, kita udah bahas ngopi yang Dinar ya. Terus habis itu bergadang, cuci darah gitu. Tapi boleh dong Kak Dinar kasih closing statement buat teman-teman Sobat Imut yang di rumah. Closing statementnya, ayo bareng-bareng kita mengusahakan pola hidup sehat itu. Karena itu jangan ngelihat jangka pendeknya aja, tapi jangka panjang. Karena apa yang kita makan sekarang, pola hidup kita sekarang itu akan berpengaruh ke masa depan kita, tidak hanya kita sendiri, karena di sini para calon ibu dan ayah gitu ya, itu akan berpengaruh juga ke keturunan-keturunan kita nantinya gitu. Jadi kalau kata WHO, definisi sehat itu nggak hanya sehat fisik, tapi sehat mental dan juga sosial juga. Jadi kita harus seimbang menjaga semua kesehatan itu gitu. Oke. Closing statement yang benar-benar udah mencakup dari awal sampai akhir Sobat Imut. Oke deh Sobat Imut, mungkin sekian dulu Real Talk kali ini. Mungkin kita ngejargon terakhir ya. Oke Sobat Imut, akhirnya kita sudah di penghujung acara. Jangan lupa untuk follow sosial media kita dan sosial media Kak Dinar, nanti dicantumin di bawah. Jangan lupa buat kepoin, dan sampai jumpa di Real Talk selanjutnya. Real Talk, Real to Talk. Dadah!